Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Jadi mulai hari ini selama sekitar 30 kali pertemuan ke depan saya akan mengajarkan tentang usul fikih, tapi secara dasar karena memang waktunya yang hanya 30 kali pertemuan. Karena itu saya mohon kalian manfaatkan yang cuma 30 kali pertemuan itu sebaik-baiknya. Karena ilmu usul fikih ini penting untuk kalian, baik dalam tataran praksis maupun praktek. Seandainya pun kalian nanti melanjutkan kuliah di jurusan perbandingan mazhab, di jurusan syariah, maka usul fikih ini merupakan mata kuliah inti yang harus kalian pelajari. Kalau kalian tidak ada dasarnya sekarang, itu nanti berat gitu loh. Kalau kalian masuk LIPIA atau LIPIA Jakarta itu ya, Universitas Muhammad bin Saud, Saudi cabang Jakarta itu namanya LIPIA. Di LIPIA itu jurusan perbandingan mazhab itu kan cuma satu ya, itu fikihnya, kalau fikih itu diajarkan 40 SKS, kalau usul fikih itu 32 SKS. Jadi besar sekali persentasenya. Hadis saja hanya diajarkan 20 SKS di sana. Tafsir itu 20 SKS, nahwunya 24 SKS. Tapi usul fikihnya itu 32 SKS. Jadi hampir 16-17% seminggu 4 kali kalian harus belajar usul fikih kalau kuliah di LIPIA itu. Karena itu kalau tidak ada pondasinya sekarang sulit, karena di sana diajarkan baku. Kalau di LIPIA itu pakai kitab Rawdatun Nadhir dari Ibnu Qudamah. Ya, jadi itu pasti munyeng kalian nanti, ya, tambah beban pelajarannya tambah kayak gitu lah. Kalau sudah punya pondasinya, sudah kenal, sudah saya ajarkan itu. Faqaid yang kalian pelajari itu kalau di LIPIA harus kalian pelajari 8 SKS itu. Selama 4 tahun itu harus dipelajari 8 SKS. Makanya ingin diajari faqaid terus sampai hilang itu eman kamu. Karena enggak ada SMA kamu diajari faqaid itu cuma di sini loh, bener loh. Cuma kamu cuma gimana SMA diajari faqaid, enggak ada, cuma di sini, di pondok ini kamu gitu loh. Dengan cara yang mudah itu. Padahal kalau kalian di perguruan tinggi itu diajarkan sampai 8 SKS, munyeng kalian itu. 8 semester itu 4 SKS itu harus belajar faqaid. Di LIPIA itu 8 SKS itu, faqaid itu. Ya. Nah, jadi jangan sia-siakan kemarin yang saya ajarkan cuma sampai hilang. Makanya Pak Usman menekankan sekali itu bukan hanya untuk dapat nilai, tapi berguna di luar. Bahkan kalian pun kalau tidak kuliah di LIPIA, tidak kuliah di UI, tidak kuliah di Madinah, tidak kuliah di mana, bahkan jadi ustadz saja, usul fikih itu penting sekali. Karena tanpa usul fikih itu kalian itu tidak punya alat gitu. Jadi alat itu, ilmu itu ada ilmu hilir, ada ilmu hulu. Ilmu alat itu ilmu hulu seperti nahwu shoroh, balaghah, ilmu usul fikih itu termasuk dari rangkaian ilmu-ilmu hulu, itu harus dikuasai ya. Nah, saya akan menjelaskan hari ini secara bertahap. Kalian manfaatkan 30 kali pertemuan ini, tidak mungkin saya ajarkan semua ya, tapi saya ajarkan pokok-pokoknya yang mendasar-mendasar saja gitu ya. Saya mulai di bab 1. Bab 1 ini saya singkat-singkat saja nanti babnya, kecuali bab-bab tertentu. Nanti kita mulai dari bab 1. Itu saya mengajarkan di situ bab 1 pengertian tentang ilmu usul fikih. Jadi pengertian dulu. Pengertian ilmu usul fikih. Ya, jadi takrif ilmu usul fikih. Jadi pengertian ilmu usul fikih itu apa? Secara sederhananya, definisi sederhananya ya, definisi sederhana ya. Ilmu bisa dibaca di situ, ilmu yang mempelajari seluk-beluk dalil, cara menyimpulkan hukum dari dalil, dan seluk-beluk orang yang menyimpulkan hukum dari dalil, gitulah. Jadi dalil, cara menyimpulkan hukum dari dalil, dan orang yang menyimpulkan hukum dari dalil. Ilmu yang mempelajari ketiga topik itulah yang dinamakan usul fikih. Kalau secara etimologi, secara harfiah, usul fikih itu tersusun atas kata-kata usul yang artinya pokok dan fikih yang artinya pemahaman. Fikih kalau di dalam ilmu syariat itu bermakna yaitu ilmu hukum Islam itu, amalan-amalan dohir itu.
Apa bedanya fikih dan usul fikih? Kalian kan diajari fikih itu hari apa itu? Apa bedanya fikih dan usul fikih? Nah gini, fikih itu mempelajari hukum yang disimpulkan dari dalil. Itu namanya fikih. Jadi fikih itu mempelajari hukum yang disimpulkan dari dalil. Sedangkan usul fikih itu mempelajari dalil, mempelajari cara menyimpulkan hukum itu dari dalil dan orang yang menyimpulkannya. Kalau saya analogikan, dalil itu ibarat bahan mentah, ibarat sayuran, sawi, ya, sawi, kentang, tomat, cabai, ya, pokoknya itulah. Nah, itu adalah dalil, ya. Ad-dalil. Sayuran, sawi, gobis, kentang, cabai itu untuk jadi masakan, supaya dimasakan itu kan harus dimasak dulu. Harus dimasak dulu. Ya kan? Harus dimasak dulu. Hasilnya nanti berupa apa? Masakan. Masakan ini macam-macam tuh. Ada sayur lodeh, ada sayur asem, ono bedel jagung, ono capcay, ya dah. Nah, itu namanya apa? Masakan kan? Hasil jadinya kan? Nah, fikih itu ininya, hasil jadinya. Fikih itu hasil jadinya nih, masakane lah. Jadi fikih itu mempelajari nih. Jangan lodeh, jangan asem, bedel jagung. Itu berarti apa? Fikih. Rukun sholat ada 14, syarat sah sholat ada 7. Itu namanya fikih. Rukun wudhu mulai dari niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, membasuh kepala, mengusap kepala, membasuh kaki, tertib, malat. Itu namanya fikih. Namanya apa itu? Tadi rukun wudhu, syarat sah sholat dan seterusnya, fikih itu kan asalnya dari dalil, dari ayat Al-Quran, dari hadis, dari macam-macam gitu lah. Lah asalnya itu, bahan asalnya itu, dasar argumennya itu dinamakan apa? Dalil. Dinamakan apa? Dalil. Lah dalil tadi seperti ayat Al-Quran tadi rukun wudhu itu dalilnya rukun wudhu itu loh. Itu kan surat Al-Maidah ayat 6. Dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Itulah ya. Dan seterusnya itu ya. Itu adalah dalil. Lah dalil itu supaya jadi kesimpulan namanya fikih itu, dia harus melalui proses masak dulu, kan tidak bisa jadi. Proses masaknya itu disebut istidlal. Apa? Proses jadi dalil, proses masaknya disebut istidlal. Orang yang masak disebut mujtahid. Mujtahid. Nah, kalau fikih kamu mempelajari ini, kalau usul fikihku kamu mempelajari ini dan ini. Paham maksudnya? Makanya disebut ilmu hulu, ilmu alat. Kamu belajar mengenal karakteristik dalil. Tomat iku ya apa? Nek gedhengo pirang dina iku bosok. Paham maksudnya? Cabe ku pedes. Paham maksudnya? Gobis itu kadang ono ulere. Paham kowe? Iku dipelajari dalam ilmu usul fikih. Lah cara bikin nasi lodeh, bikin sayur lodeh itu kan ada caranya. Direbus dulu, diginikan dulu, kalau bikin semur dikasih kecap dan seterusnya. Itu namanya istidlal atau istinbat. Lah orang yang masak itu kan tidak sembarangan. Kan harus ada skill khusus. Orangnya itu disebut mujtahid. Nah, usul fikih mempelajari 3 macam ini. Dalil, istidlal, mujtahid. Maka definisi bakunya ilmu usul fikih itu bisa adalah sebetulnya ya, ma'rifatut dalail, ma'rifatut dalail
Kalau definisi bakunya itu ya. Oh. Ini nih ya. Nek iki ya. Jadi definisi bakunya adalah ma'rifatut dalail ya, mempelajari apa? Dalil fikih ya. Ijmalan dalil fikih global ya. Wal istifadati minha dan proses istifadah daripada dalil itu, jadi mempelajari dalil-dalil fikih yang global dan cara mengambil kesimpulan daripada dalil itu ya, wahali mustafid, dan keadaan atau seluk-beluk orang yang mengambil manfaat dari orang yang beristifadah dari dalil itu. Jadi ma'rifatud dalail fikih ijmalan wal istifadati minha wa halil mustafidi. Jadi mempelajari dalil, cara jadi ini ya, mempelajari apa? Dalil, terus istidlal, terus mujtahidnya. Jadi ini sayurnya, ini bahan mentah, ini cara masaknya, paham? Si chefnya itu, paham itu maksudnya? Nah, jadi cakupannya 3. Bisa kalian baca di situ, cakupan ilmu ushul fikih itu ya 3 ini yang dipelajari. Luas sekali itu ya. Hukum mempelajarinya, kalau untuk mujtahid fardu ain harus mujtahid. Tukang masak gak iso masak lebahan gak aku bahan. Tukang masak itu kan yang bertugas memilih bahan di pasar, memilih bahan di kebun, dibawa pulang lalu diolah, dibersihkan dan seterusnya. Lah berarti dia harus menguasai teknik itu. Kalau mujtahid yang menguasai ushul fikih, fatal tuh akibatnya. Untuk muqallid seperti kita itu fardu kifayah. Jadi nek wong-wong awam ini gak iso ushul fikih, gak dadi pitakon kubur, tunggale gak iso nahwu barang itulah. Ilmu nahwu itu bukan fardu ain ya, tapi apa? Fardu kifayah. Jadi misalnya itu wong-wong di gunung dia bukan bungkum besok dak ditakoni apa kok ndak iso nahwu, apa kok ndak aku isim fi'il hukm juga, karena tidak termasuk apa itu. Fardu ain sejak aku dasar-dasar akidah, dasar-dasar fikih, cara beribadah, cara muamalah, akhlak itu fardu ain semua kena itu nanti. Tapi usul fikih itu tidak. Kalau fikih itu fardu ain dalam batas tertentu, kabeh ku kena besok ditakoni ini ndak iso carane salat, ndak iso carane wudu, kabeh ku kena besok wong-wong di embung itu. Paham? Karena itu apa? Fardu ain. Tapi nek usul fikih itu tidak fardu ain, tapi fardu kifayah. Hanya orang-orang tertentu yang memang berkutat dengan dalil. Lah kalau orang berkutat dengan dalil sampai gak belajar usul fikih itu fatal akibatnya. Wong ndak ngerti metodologinya. Mongko nek ustad kamu dicetak jadi seorang mudaris, seorang pengajar, ustad itu harus belajar usul fikih. Itulah kenapa di Libya itu diajarkan hampir 32 SKS, hampir setara dengan fikihnya sendiri. Kalau fikihnya kalau di Libya itu pakai kitab Bidayatul Mujtahid sama dengan di Gontor itu. Karyanya Ibnu Rushd itu. Kalau usul fikihnya itu pakai Raudhatun Nadhir yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali. Jadi semua mazhab itu ya punya kitab-kitab usul fikih yang banyak. Bahkan orang dohiri sekalipun, mazhab dohiri sekalipun, mazhab tekstualis itu juga bikin usul fikih itu. Ibnu Hazm itu juga nulis kitab itu usul fikih namanya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Sama dengan nama kitab, salah satu kitabnya ulama mazhab Syafi'i itu ada juga namanya Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Sama-sama usul fikih, cuma beda. Yang satu dari dohiri, yang satu dari Syafi'i. Di Syafi'i itu yang terkenal misalnya Risalah karyanya Imam Nawawi. Jadi orang pertama yang menyusun sistematika usul fikih itu adalah Imam Syafi'i ya. Jadi zaman Nabi usul fikih itu tidak ada namanya tapi ada perbuatannya gitu loh. Ilmu itu kayak pengetahuan itu kayak kan ono istilahnya tacit knowledge
sama explicit knowledge. Nah, di zaman Nabi ilmu usul fikih itu masuk dalam ini. Apa Pak Iku? Pengetahuan yang ada dalam keseharian, ilmu sing ono di keseharian, tapi dia itu tidak ternarasikan, tidak tersistematisasi. Itu namanya taksid knowledge. Pengetahuan ada, wujude ono ning gak ono jenenge. Iku jenenge apa? Nah, nek iki ya ono wujude ya ono jenenge, gitu lah. Dulu zaman Nabi itu ilmu tajwid itu ya ndak ada namanya. Tapi para sahabat kalau ketemu ada nun mati ketemu ya, itu ya suarane nun dilebokno ya, kan gitu. Terus dibengungno, tapi ndak ada istilah idgham bihunah. Paham maksud saya? Tapi perbuatannya ada apa enggak? Ada. Itulah yang disebut apa? Tasyid knowledge. Paham kamu? Zaman sahabat yang namanya isim fi'il huruf itu ada, tapi jenenge isim fi'il huruf itu gak ono, maf'ul bi, maf'ul ajli, iya, fa'il, naibul fa'il. Itu zaman sahabat yang ndak ono, istilah itu baru muncul belakangan, di mana para ulama itu berusaha mensistematisasi ilmu gramatika bahasa Arab itu. Tapi zaman Nabi perbuatane ono ning jenenge iku gak ono. Paham maksudnya ya? Ilmu nahwu, ilmu tajwid iku zaman Nabi kelakuane ono, jawane gak ono. Paham maksudnya? Termasuk usul fikih. Usul fikih iku zaman Nabi iku ono, tapi jenenge gak ono. Paham maksudnya ya? Kayak kowe saiki ngomong bahasa Indonesia lho, mosok paham tata bahasa Indonesia. Tapi kan kowe iso ngomong bahasa Indonesia itu, ngomong Jawa itu bisa kamu. Itu yang disebut tasyid knowledge. Jadi zaman Nabi ilmu usul fikih itu ono tapi gak ono jenenge. Lah orang pertama yang melakukan sistematisasi terhadap ilmu usul fikih itu adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan kitabnya itu apa? Ar-Risalah itu yang pertama kali. Baru setelah itu generasi berikutnya, dan puncak keemasan ilmu syariah itu termasuk ilmu usul fikih itu pada abad 5 sampai 6 Hijriah itu puncaknya, puncak keemasan keilmuan Islam itu ya. Nah, itu. Wes, jadi ini takrif daripada ilmu usul fikih. Saya ulang lagi, apa ilmu usul fikih itu? Hah? Ilmu yang mempelajari apa? Seluk-beluk apa? Dalil, terus cara menyimpulkan hukum dari dalil, cara memahami dalil, terus orang yang menyimpulkan hukum dari dalil. Ya jelas ya itu ya. Hukum belajarnya apa? Untuk mayoritas orang ini, untuk orang apa? Fardu kifayah. Untuk mujtahid hukumnya fardu ain. Apa bedanya usul fikih mbek fikih apa bedanya? Lu apa? Hah? Fikih itu mempelajari hukum yang disimpulkan dari dalil, gitu ya. Belajar dadine gitu loh. Hasil akhirnya itu loh ya. Nah, usul fikih itu belajar cara menyimpulkannya itu. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tentang dalil. Kita belajar dulu tentang apa? Nah, kan ilmu usul fikih belajar 3, dalil, istidlal, mujtahid, hal mustahid. Kita belajar dulu tentang dalil. Seneng yo, asik yo belajar usul fikih yo. Tuh, gue wis carane masak sembarang kali, goreng, godhog, ngukus, manggang, wih seneng gue. Kowe selama ini kan mek ikut dadine. Lha kowe nek saka carane masak seneng kowe. Kowe carane kok iso muncul kesimpulan hukum ini, kok iso muncul ngene. Lah itu seneng kowe karena tahu cara masaknya gitu loh maksudnya. Nah, sekarang kita belajar apa dulu tentang apa ini? Dalil. Bab 2. Kita belajar tentang dalil. Al-adillatil syar'iyyah. Dalil syar'i ya. Dalil apa ini? Syar'i. Dalil itu kan ada yang bukan syar'i juga. Dalil Pitagoras itu kan ada. Ya apa dalil Pitagoras itu? Panjang sisi miring dari itu kan dalil itu.
Iya kan? Ya, iya, misalnya kamu nanti jadi arsitek, ini ada rumah. Piro panjang atap kesininya? Kamu lalu bisa menghitung, panjangnya sekian. Apa dalilnya kamu? Dalilnya adalah, kan begitu? Iya kan? Kalau sebuah benda dimasukkan air, iki mengapung apa ndak iki? Ukuran bendanya seperti ini, volumenya seperti ini, masanya seperti ini, mengapung apa tenggelam? Kamu bisa menyimpulkan walaupun bendanya belum dicemplung, no, itu bisa apa? Menyimpulkan, oh benda ini tenggelam, oh ini benda ini tidak tenggelam. Asal kamu tahu volumenya, asal tahu masanya, dengan cukup dihitung. Kalau kamu ditanya dalilmu apa? Hukum Archimedes. Hukum apa? Karena setiap benda yang dimasukkan ke dalam cairan akan mendapat gaya ke atas, kan begitu. Sebesar berat air yang dia pindahkan oleh benda itu, kan begitu. Dia cari begitu, tidak ada di sini ya. Ya karena tidak dicetak untuk jadi itu kamu ya. Tapi itulah namanya dalil lah. Sekarang kita tidak belajar dalil matematika, kita tidak belajar dalil fisika, kita tidak belajar dalil fisika, tapi belajar dalil syar'iyah, khususnya di dalam hukum-hukum fikih ini. Nah, apa pengertian dari dalil itu? Pengertian dalil. Apa sih dalil itu? Dalil itu kalau definisi sederhananya ya, kalau bakunya itu ya agak sulit kamu pahami, karena saya tidak suka definisi baku di kitab-kitab itu, karena kamu tambah pusing gitu. Bahasa gampangnya ini lah, nanti tak kasih definisi aslinya, terus tak kasih definisi gampangnya. Dalil itu apa? Dalil itu bahasa gampangnya sesuatu yang menjadi dasar, menjadi apa ini? Dasar atau landasan hukum syara'. Jadi sesuatu yang menjadi landasan bagi hukum syara', itu namanya dalil syar'i. Kalau definisi bakunya, ma yustadallu jadi kalau secara bakunya tidak usah ditulis, tidak apa-apa, yang penting gue paham apa yang ditunjukkan dengan sudut pandang yang benar ya atas hukum-hukum syariah yang amal yang dipraktekkan itu, baik dengan cara qot'i maupun dhoni, itu namanya definisi ta'rifnya dalil secara baku. Tapi kamu nih dikasih definisi di kitab-kitab begini ini biasanya tambah munyeng. Kenapa maksudnya tambah munyeng? Jadi sederhananya dalil itu apa? Sesuatu yang menjadi landasan dari hukum syara'. Misalnya tadi dikatakan bahwa misalnya membaca Fatihah itu hukumnya apa? Rukun sholat. Lah landasannya apa? Kok bisa kamu mengatakan membaca Fatihah di tiap rakaat itu harus dilakukan? Kan harus ada apa itu? Landasannya harus ada apa itu? Kan kudunya dasarnya ta? Lah dasarnya adalah sabda Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah. Lah hadis Nabi itulah yang menjadi dasar atau landasan dari hukum bahwa di mana itu dijadikan rukun bacaan Fatihah dalam tiap rakaat. Lah maka hadis Nabi tadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itulah yang menjadi dalil. Paham begitu kamu? Nah, jelas. Apa dalil itu? Sesuatu yang mendasi atau landasan bagi hukum syara'. Itu ya, itulah dalil. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian dalil. Dalil itu macam-macam ya. Dalil itu apa? Macam-macam.
Dalil itu macam-macam. Kita mulai dulu pembagian dalil dari sumbernya dulu. Pembagian dalil dari segi sumbernya. Ada dua. Ada disebut dalil nakli, apa jenenge? Dalil nakli. Ada disebut dalil akli. Apa bedanya dalil nakli dan dalil akli itu? Dalil nakli itu dari kata dinukil, berarti dalil yang berasal dari periwayatan. Teko iki gitu loh maksudnya. Namanya dalil nakli. Nukil itu artinya dipindahkan, diriwayatkan. Apa ini? Ya misalnya Al-Quran sama As-Sunnah. Itu adalah apa itu? Dalil nakli. Lah dalil akli itu dalil yang bersumber dari nalar, dari akal ini, gitu loh. Ya itu banyak itu, misalnya satu dari istihsan. Ya, nanti kamu belajar satu-satu nanti ya. Itu dalil-dalil yang dibangun daripada akal ya, teko akal iki ya. Nah, itu wes. Jadi saya ulang, dalil dari segi asalnya ada berapa? Ada dalil nakli, ada dalil akli, gitu ya. Nakli itu berasal dari periwayatan. Iki sing gak mlebu sapa iki? Yoga. Agak piye kowe? Yoga bareng. Wah, ketinggalan ngene iki lho, gak kayak anu kamu. Aja mbolosan ngono. Pelajaranku aja mbolosan, ugi kowe. Bolos ae. Maji ndi maji? Maji kok sing gelok sing ngelangelu wae, Ji. Nah, kita lanjut sekarang. Tadi pembagian dalil dari segi sumbernya. Sekarang pembagian dalil dari segi penggunaannya oleh para ulama. Jadi pembagian dalil dari segi penggunaannya oleh para mujtahid itu, ya. Pembagian dalil dari segi penggunaannya. Maksudnya gini, dalil itu banyak sekali, baik dalil nakli maupun dalil akli. Tidak semua mujtahid itu sepakat untuk menggunakan semuanya. Ada dalil yang disepakati dipakai, ada dalil yang diperselisihkan, gitu. Jadi ulama mujtahid A misalnya itu semua mujtahid itu pasti pakai metode tertentu, semua sepakat itu. Tapi ada metode-metode tertentu atau dalil-dalil tertentu, dasar-dasar tertentu yang memang ditolak oleh mujtahid lain. Gitu loh maksudnya gitu. Iya kan? Jadi gini loh. Untuk membuat masakan jadi, ada chef itu memang sepakat menggunakan 4 macam bahan. 4 macam bahan itu menjadi bahan yang disepakati, gitu loh. Nah, tapi ada bahan-bahan lain jumlahnya 8 itu diperselisihkan. Ada chef yang mau pakai, ada chef yang tidak mau pakai, gitu loh maksudnya gitu ya. Nah, kita mulai dulu dalil yang disepakati, yang mujma' alaih atau muktafak alaih. Artinya apa? Disepakati, mutafak alaih. Kalau kamu lihat di hadis mutafak alaih itu maksudnya lain lagi. Mutafak alaih kalau di hadis itu maksudnya disepakati Bukhari dan Muslim, itu maksudnya ya. Yang dimaksud dalil yang mutafak alaih artinya dalil-dalil itu memang disepakati oleh semua mujtahid bahwa dalil-dalil ini menjadi dalil, gitu loh. Nah itu jumlahnya ada 4 yang disepakati itu yang mujma' alaih. Yang pertama adalah Al-Quran atau kitabullah. Yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga Al-Ijma'. Dan yang keempat Al-Qiyas, ya. Jadi 4 ini adalah dalil yang mujma' alaih, yang itu disepakati. Ada berapa dalil yang disepakati? Apa itu? Terus? Nah, di luar yang ini, jadi dalil itu perlu kamu tahu, bukan cuma Quran sama Sunnah.
Selama ini kalau kamu dengar dalil itu adalah hanya Al-Quran dan Sunnah. Padahal dalil itu bukan cuma Al-Quran dan Sunnah. Ada apa namanya? Ijma. Ada namanya qiyas. Dan masih ada 8 lagi. Jadi kamu kalau tidak tahu dalilnya, fatwa atau pendapat ulama itu jangan keburu dulu bilang kono dalile. Kadang-kadang kamu yang ilmunya masih kurang gitu loh ya. Nah, ada dalil yang diperselisihkan, yang mukhtalaf. Apa itu namanya? Mukhtalafih. Mukhtalafih. Itu jumlahnya ada 8. Yang pertama qaul sahabi. Apa? Qaul sahabi. Nah, qaul sahabi. Apa qaul sahabi itu? Pendapat dari sahabat. Jadi terhadap masalah-masalah tertentu yang tidak ada dalilnya di Al-Quran dan hadis, itu kadang para sahabat itu memiliki pendapat-pendapat tertentu. Bisa saja sahabat A itu punya pendapat ini, sahabat B punya pendapat seperti ini. Misalnya masa durasi minimal haid, itu kan hadis tidak ada itu. Hadis kan tidak ada, Quran juga tidak ada itu. Loh, sahabat itu beda-beda pendapatnya itu. Nah, pendapat sahabat yang berbeda-beda tentang hal ini, itulah yang disebut apa? Qaul sahabi. Itulah maksudnya. Qaul sahabi lah itu kadang ada mujtahid pakai, ada enggak gitu loh. Ada yang mau, ada enggak gitu loh maksudnya, ya. Nah, yang kedua, syar'u man qablana. Apa namanya? Syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Maksudnya gini, agama yang sampai kepada kita ini kan sebetulnya sebelum Nabi Muhammad juga ada nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Paham maksudnya? Sebagian dari syariat-syariat itu kan ada yang dipertahankan sampai hari ini. Misalnya puasanya Nabi Dawud, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sebagian dari syariat-syariat itu kadang dijadikan dalil oleh sebagian mujtahid yang memang bisa dijadikan dalil untuk dipakai sebagai dalil penetapan sebuah hukum di zaman Nabi Muhammad yang tidak ada dari Nabi. Itulah yang disebut syar'u man qablana, syariat orang sebelum kita. Maksudnya dari nabi-nabi yang terdahulu gitu ya. Nah, nanti kamu belajar lebih detail itu. Kemudian yang berikutnya yaitu sad-dari'ah. Sad-dari'ah atau sadud-dari'i. Sadud-dari'ah. Nanti kamu belajar satu-satu ya. Sad-dari'ah itu maksudnya tindakan preventif untuk mencegah manusia terjerumus dosa. Itu namanya sad-dari'ah. Jadi kadang-kadang para ulama itu meskipun di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, para ulama itu menetapkan hukum haramnya dalam rangka mencegah manusia untuk terjerumus dosa. Lah, mencegah manusia terjerumus dosa, tindakan menutup pintunya itulah yang dinamakan sad-dari'ah. Misalnya kalau beberapa mazhab itu melarang jual beli inah. Jual beli bukan inah ya, jual beli gini lah. Kalau inah sepakat dilarang, tapi inah itu tafsiran apa gitu. Kalau kamu beli barang ke saya, terus kamu besoknya jual lagi kepada saya, kamu beli barang dari saya secara kredit gitu loh, ngerti? Secara kredit tak kenceng gitu, utang, apa maksudnya? Misalnya beli HP secara apa? Utang. Terus kamu besoknya jual lagi kepada saya dengan harga yang lebih murah HP itu, padahal kamu belum nyicil, tapi kamu jual lagi kepada saya ini loh. Kowe tuku HP yang aku, ini HP, kowe tuku 1 juta misalnya, ini HP kong juta lah, kowe tuku bayarnya 10 bulan kas gitu loh. Paham maksudnya itu? Kowe gowo, terus suwe kowe teko maneh yang aku. Paham maksudnya? Teko maneh, terus mau dol maneh, rego 1,5 juta. Tapi kon kudu tetep nyicil setahun ini mau. Jual beli semacam itu menurut mazhab Syafi'i boleh. Kenapa? Karena tidak ada larangan dari hadis. Tapi menurut banyak mazhab itu tidak boleh. Kenapa banyak mazhab tidak boleh? Ini karena ini apa namanya ini? Menutup pintu dari praktek sakjane kamu sedang
Iki lho. Nganakno dhuwit, sakjane aku nganakno apa? Dhuwit, tapi taktike nganggo apa? Kan asline kowe butuh dhuwit kok apa jenenge 1,5 juta ning aksine kowe tuku HP. Terus HP-ne mok tuku, iya toh? Nyicil kuwi kok 10 bulan toh. Terus sesuke modal maneh 1,5 juta nyang aku, tapi kowe kudu nyicil setahun. Hakikate aku nyeleno dhuwit nang awakmu piye kok? 1,5 juta toh, tapi kok balekno 2 juta. Mau tuku HP piye kok sik 2 juta mau. HP ki lek tak dol 2 juta selama nyicile setahun. Terus sesuke kon teko maneh nang aku modal 1,5 juta. Terus kowe kudu nyicil setahun. Iku hakikate aku lak sakjane, gitu loh. Nyeleno dhuwit 1,5 juta nang awakmu. Ngerti? Iya. Tapi kon kudu balekno apa? 2 juta selama setahun. Akhirnya aku kena anak dhuwit iku. Ning akal-akale nggawe apa? Akal-akalane nggawe apa? HP kan. Makanya kalaupun mazhab Syafi'i boleh, banyak ulama ndak boleh karena ini apa jenenge iki? Apa satu dari aku? Menutup pintu. Jadi kalau ditanya mazhab-mazhab lain, alasannya apa kok ndak boleh? Yang di Quran ndak ada, di hadis ndak ada. Jawabannya mazhab Maliki itu melarang orang yang sakit keras mau mati itu akan nikah. Kalau jumhur kan boleh. Jumhur itu boleh. Jadi orang mau mati ngene-ngene terus rabi. Itu jumhur boleh, mayoritas ulama boleh. Tapi mazhab Maliki itu melarang. Enggak boleh, enggak sah katanya nikahnya. Padahal di Quran enggak ada. Apa dalilnya mazhab Maliki? Apa dalilnya mazhab Maliki? Satu dari menutup pintu dosa. Dikhawatirkan nek wong serabi kate ngene-ngene iku biasae urusane kate ngepek warisan kan ndak mungkin wong kate mati rabi kan begitu. Paham enggak maksudnya kamu? Nah, kalau ditanya dalil enggak apa-apa gitu loh makanya. Nanti kamu belajar ya soal itu ya. Seneng pokoknya belajar gitu ya. Paham maksudnya? Jadi apa satu dari itu mencegah ya, menutup itu ya nanti ya. Nanti kowe nek ono dono di Quran dono hadis ndi dalile iki? Ada di Quran dia kadang-kadang ya pakai dalil-dalil seperti itu, paham ya itu ya. Nah. Kemudian yang berikutnya al-urf, apa? Al-urf itu kebiasaan yang ada di sebuah masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, itu kadang-kadang bisa jadi dalil. Nah, nanti kamu belajar gitu, kebiasaan di masyarakat, duduk tahlilan, duduk ya. Maksudnya urf misalnya ini lah, kayak di kene iki urfe wong Indonesia iku tukune nggih kasur. Blonjone wong lanang nyang wong wedok itu kan tidak ditetapkan nilainya. Kowe nyang wong wedok iku, wong lanang kan wajib nafkahi ta? Piye kok blonjone kan ndak ditentokno. Ditentokno apa ndak? Wa 'alal mauludi rizquhuna wa kiswatuhuna apa? Bil ma'ruf kan bapak itu ngasih nafkah itu kan sesuai apa? Urf kan sesuai kepantasan kan secara baik kan. Lah terus patokane opo urf itu? Ya berarti patokane diukur dengan standar masyarakat. Nek masyarakat kene biasa mangan sego, berarti ya kudu dikei mangan sego gitu loh. Ndak oleh anake bojone dikei mangan gaplek gitu loh. Lah dalilnya itu apa? Dalilnya itu apa? Karena Allah tidak menetapkan apa itu? Kadarnya dikembalikan kepada kebiasaan apa? Masyarakat. Lah kebiasaan masyarakat yang jadi dalil itulah namanya apa itu? Nanti kamu belajar lebih dalam lagi gitu ya. Terus berikutnya maslahatul mursalah apa? Maslahat atau masalihul mursalah boleh. Maslahatul apa? Mursalah ya. Maslahatul mursalah itu ya. Itu yo maksud-maksud baik ngono ae lah wis me padha mbek istihsan. Kapan-kapan wis diajari wis soal itu wis. Ya, jadi waktunya pendek nih supaya nutuk saya sebutkan saja. 1 qaul Suhabi, 2 Syar'uman Qablana, terus 1 dari terus terus apa? Maslahatul mursalah, terus istihsan, apa? Istihsan, terus istishab dan yang terakhir amal ahli Madinah. Jadi 8. Saya ulang, yang disepakati yang mujma' alaih dalil itu ada 4. Yang pertama Quran, sunnah, ijma', qiyas.
Yang diperselisihkan satu syar'u man qablana, satu lagi maslahatul mursala. Kamu kalau besok jadi guru kudu berusaha mempermudah murid. Tapi Nabi itu mengatakan yasyiru, gampang no, ojo repotno. Kowe besok nek dadi guru, dadi ustaz mulang, iku kudu mikir ya apa carane muridmu iku iso. Ojo wis pokoke iki kitab ndak, tapi kudu mikir. Misalnya contoh ngene. Coba iki, berapa ini tadi yang diperselisihkan ini dalil mukhtalaf 8. Kowe ngapalno 8 iki muridmu carane iso piye? Kowe kudu nggih akal. Gitu loh. Lah akal itu kan banyak dicari. Misalnya kowe gawe singkatan ben hafal. Nah, contoh, ini contoh saya. Saya supaya kamu bisa hafal, saya bikin singkatannya, tak bantu kamu. Nah, guru itu gitu besok kamu itu. Ngerti maksudnya? Nah, rumusnya saya bikinkan rumus kamu. Kowe nek belajar di Libya ya ndono ngene iki maksudnya ku gak dikai rumus ngene maksudnya gitu lah. Ya itu kitab itu kon maca kitab itu loh maksudnya. Lah di sini cara saya ngajar itu begitu, kamu tak bikinkan rumus. Cara menghafal 8 ini saya kasihkan rumusnya. Rumusnya adalah ada anak namanya Kosa, ada anak namanya siapa itu? Kosa. Dia sahur, apa? Sahur, ada anak namanya siapa? Kosa. Dia apa? Sahur. Berarti poso sahur. Sahur ambek maisis, apa? Terus dimplok muni Ya, bilang, ingat-ingat dipikiran rumusnya. Ada anak namanya Kosa. Kate poso to kesuk. Terus sahur mbek meses. Iku meses kowe sing diwek-wekno donat iki lho. Iku jenenge apa? Dimplok ambek muni Ngono. Rumusnya menghafal 8 dalil yang mukhtalaf adalah Kosa, sahur, meses, Nah, tulang rumusnya. Tulang Kosa, sahur, meses, Oh, enak toh ngapale toh? Kosa, qaul sahabi. Syar'u man qablana. Saddud dzari'ah. Urf maslahatul mursalah. Istihsan. Istishab. Amal ahli Madinah. Disingkat apa? Kosa, sahur, meses, Loh, kowe besok kudu ngono carane mulang, ojo anu ae, ojo lempeng-lempeng ae, muridmu angel ngapalno. Coba kalau kamu saya hapus ini, insya Allah kamu sudah hafal dengan kalimat itu. Itu loh maksudnya. Coba kita baca ya. Ada berapa? Baca dulu. Qaul sahabi syar'u man qablana maslahatul mursala istihsan. Tak gosok lah apal kowe, ojo delok buku ya, lah apal kowe. Rumusnya dulu diingat, bayangno iki. Sapa jenenge iki? Kosa. Kate poso ki suke, terus apa? Sahur nganggo apa? Ya abune nek ngemplok. Ayo dibaca dulu. Kosa, sahur, meses, Ayo coba si Febri sebutkan dalil-dalil yang mujma' alaih dulu. Yang mujma' alaih ada berapa? Febri? Ada 4. Apa itu? Al-Quran, As-Sunnah, terus? sama Qiyas. Sekarang yang mukhtalaf aja delok niku. Ayo aja delok, mesti diajari rumus kok. Ayo sebutkan dalil-dalil yang mukhtalaf. Ada berapa? 8. Ayo singkatannya apa dulu? Kosa, sahur, pakai meses, terus
Nah gitu ya, enggak usah disebut gitu, pokoknya kosa saur misis ngono ae ya. Ayo sebutkan satu-satu. Qaul sahabi. Terus. Sya'uman qablana. Terus. Sadariyah. Terus. Syari'ah. Terus. Urf. Terus. Maslahatul mursalah. Terus. Istihsan. Terus. Istishab. Terus. Amalu ahli Madinah. Pinter 100. Coba hanya dengan 2 menit kamu insya Allah langsung hafal. Tinggal kamu belajar sendiri. Nah, nahwu saya itu sama seperti itu, metode saya itu. Saya ngajarin nahwu itu caranya sama, gitu loh. Nggak baku seperti kamu itu. Kalau kamu kan di sini kan baku nahwunya. Kalau saya tidak sama seperti itu. Isim mabni, ma isyarah ganti tanya. Mausul isyarah kata ganti tanya. Ciri-ciri isim, alim kawin jarina ya tuh. Diawali Islam, diawali mim, gitu. Rumuse khobar muqaddam apa jenenge khobar muqaddam mubtada muakhir. Rumuse babeh munari, khobarnya sibeh, mubtadanya nakira ana mburi. Gitu. Jadi dibuat singkatan begitu. Mansubat Sobbihal fili ikut muslimah minta kolak. Sobbihal fili ikut muslimah minta kolak. Mansubat itu rumusnya di metode saya itu Sobbihal fili ikut muslimah minta kolak. Apa itu? Huruf nasab. Jadi fi'il mudhari nek kena huruf nasab itu kan mansub. Sobbih maf'ul bih. Sobbihal hal fi maf'ul fi. Sobbihal fi li maf'ul li ajli. Ikut tawabi kan pengikut. Tawabi ikut muslimah mustasna bila apa li la li nafyil jins muslimah maf'ul ma'ah muslimah minta apa? Minta. Min. Apa? Tahu kamu? Ta itu tamyiz. Ta itu apa? Tamyiz. Aku lali wis aku dhewe sing rumus lali ya. Kolak khobarnya. Khobarnya apa? Yang mansub itu. Tahu? Khobarnya kana. Kolak ko itu khobarnya kana. Lak maf'ul disingkat sobbihal fili ikut muslimah minta lu enak toh ngapal no marfuat yang marfu mukhofana tanpa sebab ikut muka koin mukhofana tanpa sebab ikut mubtada mubtada khobar fa'il naibul fa'il mukhofana tanpa sebab fi'il mudhari yang bebas dari huruf kamil tanpa sebab berarti mukhofana tanpa sebab ikut tawabi lil marfu tawabi ikut muka mubtadanya kana muka mubtadanya koin kobarnya inna cukup disingkat mukhofana tanpa sebab ikut muka. Itu metode Usmansi itu. Uraian sederhana mempelajari aplikasi nahwu sharaf inovatif itu. Kowe besok harus bisa nek mulang menciptakan seperti itu. Kudu nggih kreasi apa? Dhewe. Ya apa carane muridku iso ngapal? Ya apa carane muridku iso mudah menghafal? Itu kamu harus menciptakan namanya simplifikasi dan sistematisasi. Paham maksudnya? Hah? Jadi ndak oleh lempeng-lempeng, lempeng ngono ae saken murid gitu ya. Hah? Iya, supaya kamu terinspirasi. Nah, kembali ke sini. Sekarang kita masuk ke pembagian dalil dari segi kepastiannya. Tadi dari segi sekarang dari segi apa? Kepastiannya. Pembagian dalil dari segi kepastiannya ada 2, yaitu apa? Qat'i, ada dhanni. Ada apa itu? Dhanni. Ada dalil yang qat'i, ada dalil yang dhanni. Nah, waktunya habis ya? Yes. Saya mau ulang lagi dari awal, terus saya tutup. Minggu depan kita belajar tentang sunnah. Ya, sebetulnya
Dalil yang mujma' itu kan 4, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Harusnya kamu belajar Quran dulu, tapi karena waktunya hanya 30 kali pertemuan untuk kamu belajar ini, jadi saya singkat-singkat saja. Quran saya skip sudah, enggak usah sudah belajar. Nanti kamu ini langsung belajar apa? Sunnah, ya. Habis itu apa? Ijma', Qiyas. Terus belajar itu, baru nanti belajar apa? Istidlal. Belajar apa itu? Itu kan baru dalil kamu nanti itu banyak ya gitu ya. Jadi supaya waktunya efektif gunakan sebaik-baiknya, ojo bolos saya ya. Nah, itu kowe bolos gak kok sahur meses ama kowe ya. Hah? Nah, kowe besok mlebu Lipia enak kowe besok. Usah sahur meses ama ya. Enak. Hah? Fakoid aja hilang ya. Pak Osman ngajari fakoid susah-susah kamu jangan hilang. Itu asetmu. Kowe kuliah besok 8 SKS kowe ngelu kowe cekot-cekot deh. Tapi nek wis iso. Lho, menang kowe balapan mbek kancamu. Wis menang dhisik kowe wis nguasai kok. Hah? Cuma di sana tinggal menghafal mutunnya saja. Menghafal apa? Mutun. Tapi substansinya kowe wis masuk. Mutun gak hafal gak apa-apa. Sing penting apa? Ngitung iso. Lah gitu. Di sana tinggal apa? Ngapal mutun, temenmu dobel, harus menguasai substansi, harus menghafal mutun, ngunyeng akhirnya ya. Nah, dengan dimasukkan substansi dulu, mutun kaki ngapal miso. Makanya ojo ilang ilmune fakoid itu. Lagutane wis gak gak disinaoni ketun dhewe kowe. Waduh ketun kae ilang wae. Aduh to Pak Usman ketun ngene apa biyen yo. Wah, nanti ketune besok kowe. Ketune besok kowe asli ya besok ketun. Makanya ojo ilang itu, aset bener gitu. Bener gitu. 8 SKS itu. Coba kamu lihat di Lipia misalnya 8 SKS. Itu 8 SKS kamu. Usul fikih itu 4 hari, seminggu itu 4 hari kamu. 32 SKS nanti. Ya, kamu di UIN juga sama ada itu. Kalau jurusan-jurusan syariah itu, jurusan fikih itu pasti ada itu. Harus belajar itu, ya. Nah, wes, kembali ke sini saya ulang apa itu ilmu usul fikih? Ilmu usul fikih adalah ilmu yang mempelajari apa? Dalil. Halnya mujtahid itu ya gitu ya. Nah, kemudian hukum belajarnya apa itu tadi? Fardu kifayah. Untuk mujtahid fardu. Bedane usul fikih mbek fikih apa? Nek fikih belajar hukum yang disimpulkan dari dalil. Kalau cara menyimpulkan itu ya. Nah, terus sekarang dalil dulu. Dalil itu apa? Sesuatu yang menjadi dasar dari hukum syara itu ya. Dalil itu dari sumbernya ada berapa macam? 2. 1, 2. Kalau dari penggunaannya oleh para mujtahid terbagi berapa? 2. Terbagi apa? 2. 1 yang mujma' alaih, 2 yang mutalafi. Yang mujma' alaih ada berapa? Apa itu? Yang mutalafi ada berapa? Disingkat apa rumusnya? Sebutkan satu-satu. Dari segi kepastiannya dalil ada berapa? 2. Yang pertama, yang kedua, ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.